Ya, seiring kabar adanya kasus sekte seks bebas di Bandung, beredar pula isu mengenai rumah gurita yang disebut-sebut menjadi markas sekte sesat. Meski begitu, warga sekitar mengaku tidak pernah melihat adanya ritual aneh yang dilakukan di rumah gurita tersebut. Rumah berarsitektur klasik di Jalan Sukadamai nomor 6 kawasan Paster, Bandung ini kembali menjadi perhatian masyarakat setelah ramai kabar adanya sekte seks bebas. Rumah dengan ciri khas patung gurita ini disebut-sebut menjadi tempat kegiatan sekte seks bebas. Rumah mewah yang dibangun tahun 80-an ini memang unik dan terkesan menyeramkan, sehingga banyak kabar miring seputar keberadaan rumah gurita ini. Tak hanya ornamen patung gurita, di dalam rumah yang dimiliki oleh Frans ini juga terdapat patung-patung hewan laut lainnya. Beberapa patung religius hingga ornamen eksentrik lainnya. Warga sekitar rumah gurita mengaku tak pernah melihat adanya kegiatan dan ritual aneh. Menurut mereka, rumah ini tak berbeda dengan rumah hunian biasa. Sebetulnya rumah ini cuma rumah hunian biasa ya, bukan kegiatan apa-apa. Setahu saya selama saya kerja di sini itu setiap hari cuma yang ada itu penghuni biasa. Oh, jadi nggak sering dilakukan seks bebas gitu, Pak? Bukan, itu nggak sama sekali. Dan itu kan banyak berita-berita yang mengatakan kalau untuk ritual, untuk segala macam itu juga nggak ada. Selama ini, rumah gurita terkesan angker karena sepi. Sang pemilik, Frans, tinggal di Jakarta dan hanya datang ke rumah tersebut saat acara hari raya dan kumpul bersama keluarga besarnya. Sementara kepolisian terus melakukan penyelidikan di rumah gurita terkait kabar adanya sekte seks bebas yang dilakukan di rumah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, terungkapnya sekte sesat seks bebas di Bandung, Jawa Barat saat ini sedang diselidiki oleh polisi Resort Kota Bandung. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap ini, sudah bergabung bersama kita Kasubag Humas Polresta Bandung, Kompol Rosdiana. Selamat petang, Bu Rosdiana. Dan selama ini pemirsa juga di studio kami juga sudah ada pemilik dari rumah gurita ini, pemirsa Bapak Frans Alimawan. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Dan selain itu pemirsa juga ada rekan kami di Bandung, Jawa Barat, Ivan Firmansyah yang ada di lokasi rumah gurita. Saya akan ke Bu Rosdiani terlebih dahulu. Ibu, benar sekali, benarkah bahwa sudah ada satu tersangka dalam kasus surat palsu yang ada kabarnya ada sekte seks bebas ini, Bu? Jadi kami akan meluruskan ya bahwa pihak Polri sampai saat ini kami belum menangkap tersangka dalam kasus sekte seks bebas tersebut. Dan sejauh ini bagaimana, Bu, penyelidikan terhadap kasus ini, Bu? Sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan, telah melakukan penyelidikan ke lokasi-lokasi yang dianggap tempat ritual seks bebas, bagaimana pernyataan sumber informasi. Ternyata tidak ada aktivitas atau kegiatan dimaksud, dan kami akan melakukan pemeriksaan kepada memberi informasi apakah ada itu sehat atau tidak. Kami harus hati-hati dan bisa melihat kebenarannya, jangan sampai tidak ada kegiatan seperti dimaksud, namun beritanya sampai di blow up. Itu juga. Bu Rosdiana, ini bagaimana dengan pemeriksaan GL? Ini statusnya sebagai apa GL ini? Siapa? Jelas? Ya, inisial GL. Itu statusnya sebagai apa dan kasus apa? Tidak, dia kan sebagai pemberi informasi. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap GL tersebut. Ya, informasi untuk kasus surat yang beredar di Badan Perpustakaan itu atau yang mana ini, Ibu? Yang kasus surat yang beredar dari yang perpustakaan itu, Dinas Perpustakaan. Ibu, apakah dari saksi yang berinisial GL ini sudah bisa didapatkan tanda dari mana atau siapa sebetulnya yang membuat surat tersebut, Ibu? Justru itu kami sedang melakukan penyelidikan
dari mana surat itu dikeluarkan, dan mungkin hari Selasa ini kami akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berada di pemerintahan, yang bagian arsip. Nah, jadi mereka mungkin tahu dari mana surat itu berasal. Ya, termasuk 10 nama yang disebut dalam surat itu, Bu ya? Oh, kalau untuk yang 10 nama kami belum sampai di sana. Baik, Ibu Rosdiana. Sekarang ke Pak Frans. Pak Frans, ini dengan beredarnya kasus surat ajakan seks bebas ini juga merembet ke rumah milik Anda, rumah Gurita. Kabarnya sebagai tempat juga untuk melakukan seks bebas ini. Tanggapannya Pak Frans? Oke, justru karena saya mengetahui dari media, saya merasa keberatan dan saya merasa pencemaran nama baik dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan. Apalagi dengan disebutnya memberikan uang 3 juta kalau nggak dibunuh apa. Tolong, saya akan menuntut masalah ini sampai di mana kebenarannya. Saya tidak terima ini. Ya Pak Frans, kami semua penasaran Pak, sebetulnya ada apa saja di dalam rumah Bapak Pak? Bapak izinkan ya Pak, jika kita melihat ke dalam rumah sambil Bapak bisa menerangkan ya apa saja yang ada di dalamnya ya. Siap. Nah pemirsa, rekan kami Ivan Firmansyah ada di rumah milik Bapak Frans, yang dimana atasnya itu ada guritanya ya Pak, dan ini menuai berbagai pernyataan. Pertanyaan, silakan Ivan, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit apa yang Anda lihat di dalam rumah Pak Frans ini? Iya, Dini dan Divi, sekarang saya memang berada di lantai 1, tepatnya di dalam rumah Gurita, yang disebut-sebut oleh seseorang berinisial GL, yang menyebutkan bahwa ada lokasi ritual sekte setan yang berada di daerah Pasteur. Dan sekarang saya berada di dalam rumah tersebut, dan kita coba lihat sendiri, bisa Anda perhatikan, di sini memang ada beberapa keunikan dari rumah ini. Ada beberapa gambar-gambar yang memang menunjukkan seperti keagamaan, ada juga beberapa pemandangan. Di sini ada beberapa pemandangan seperti bangau, tapi memang ini tidak terlihat ada yang mencolok sekali, hanya memang ada yang terlihat unik di rumah ini. Di dalam sini memang ada terlihat antik sekali, ada beberapa patung-patung patung-patung keagamaan seperti patung Bunda Maria atau patung dari Yesus sendiri. Dan ini terlihat sendiri tidak ada keanehan. Ini seperti layaknya rumah biasa. Namun memang terlihat keklasikannya dengan beberapa benda-benda yang terlihat memang bisa disebut sebagai kuno, dan ini juga bisa dilihat ada gambar dari Pak Frans sendiri, ada foto-foto Pak Frans dan keluarga, dan di sini terlihat dalam. Ini saya sebenarnya sedang dipandu juga oleh penjaga dari rumah ini, ya Ibu Weni, yang juga kerabat dari Pak Frans. Ibu Weni sendiri bisa menerangkan di sini, ini ruangan apa, Bu? Ruang tidur. Ruang tidur siapa, Bu? Kosong aja. Kosong aja, Bu ya. Ibu sendiri di sini sendiri berjaga atau ada kerabat yang lain juga? Nunggu, Bu ya. Ya, kalau Pak Frans sendiri datang ke sini kira-kira Suka datang juga kontrol. Suka kontrol, Bu ya. Dan ini kita bisa Ibu bisa pandu kami juga ke atas mungkin, Bu ya. Ini yang mungkin ada beberapa keunikan dari rumah ini bisa terlihat. Ibu bisa pandu saya, Bu. Kita bergerak ke lantai 2. Di lantai 2 ini mungkin, ya Ibu Weni, kita coba. Ya, Ivan bisa dengar, Pak? Ini kita ke lantai 2 nih, Bu, mulai bergerak. Ya, jadi ya, ini Pak Frans juga ingin sekaligus menjelaskan dari sini apa yang sebenarnya makna dari rumah yang ada sekarang. Mungkin sekalian aja nanti Pak Frans mengomentari begitu, Pak ya. Tadi di lantai pertama memang Bapak kayak sepertinya suka barang-barang antik gitu ya, dengan nuansa seperti itu. Iya, betul. Sebab itu desain oleh saya sendiri, ada yang pikiran saya sendiri. Jadi tidak mungkin diberikan desain pada orang lain. Nah, ini yang menarik, Pak Frans. Ada gambar api ini, Pak. Mungkin Anda bisa menjelaskan maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya saya bikin rumah dulu itu karena saya dari orang yang nggak mampu tadinya. Saya dengan hasil kerja keras saya bikin berdasarkan kehidupan saya. Pertama, tangga yang dari bawah itu hanya 7 step, berarti 1 minggu hanya ada 7 hari.
itu berdasarkan kenyataan hidup saya. Terus di bawah itu adalah kenapa hijau banyak rumputan dan kolam, sebab kalau masih anak-anak itu senang bermain air, ya. Dan terus naik ke tangga tadi yang merah, itu sebetulnya adalah kehidupan kalau kita naik dari start dilahirkan, bayi, anak-anak langsung dewasa, kita naik tangga, itu perjalanan Nabi 27, itu adalah saya bikin gambar api sebab manusia itu begitu dewasa mempunyai keinginan, gairah nafsu. Jadi keinginan di dalam tubuh manusia itu bermacam-macam. Jadi bergejolak kaula muda. Bergejolak, ya kaula muda. Nah di situ nanti dengan akhirnya itu akan paling ujung paling atas itu adalah bentuk air. Dimana kalau perbuatan amal hidup kita baik di dunia, maka orang banyak mengeluarkan air mata begitu kepergian kita di dunia ini. Ini yang ada kami tayangkan saat ini gambarnya Pak ya? Api Ya, ini dan air adalah ini. dari saya bikin dengan teman-teman semua dari ITB sama itu, bikin dari resin, cetak sendiri itu. Bapak memiliki sebuah pemahaman ya Pak yang Ya. Bapak tumpahkan dalam bentuk Ya. ornamen di rumah Ya. Anda. Ya. Kalau dari kepercayaan sendiri memang Bapak memang ada Ibu suatu saya kepercayaan Katolik. tertentu? Saya juga Katolik sekarang. Dan memang kalau sekarang dulu itu kan pergaulan saya sekolah di negeri ya Muslim semua ya. Otomatis saling menghargai. Justru di rumah ini saya membagi dua bagian. Satu ruangan ibu saya, dia karena Katolik, saya gambar Tuhan Yesus perjamuan atau apa. Ini pintu mau menuju kamar? Ibu? Bukan, itu Atau mana? pintu ke samping. Rumah saya kan ada beberapa. Tadinya rumah yang pertama tuh rumah depan nomor 6. Jadi ini masuk ke rumah lain ya Pak ya? Ini rumah yang di tengah. Baik. Ya. Tadi juga ada simbol kartu itu Pak ya? Itu Kartu karenanya apa? itu kenapa bukan as? Itu adalah king dan queen. Manusia hidup itu kan Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Justru saya bikin untuk menahan tempaan angin dan air dari luar. Ya. Saya Baik. gambar itu. Pak Frans, kabarnya kan Pak Frans juga sering dikunjungi ya, Ya. teman-teman, kolega Ya. ke rumah Ya. dan sering Ya. berkumpul di sini. Gitu Ya. ya. Ini apa biasanya kegiatannya itu? Kalau berkumpul, kalau saya kebetulan ke Bandung, baik lurah, RT semuanya, teman-teman, Pak Amir dari stasiun, dari mana ya orang bergaul. Saya bergaul dengan segala dan saya juga dulu sebagai keamanan di situ kok. Sebagai sesepuh di situ untuk anak muda. Seberapa sering Pak berkumpulan itu? Wah jarang sekarang sih, kalau dulu ya memang ya. Sekarang sih jarang, belum tentu kalau mau lebaran atau tahun baru Ya. kita mengadakan buka bersama atau apa. Jadi ada sejumlah asumsi dari Asumsi. warga Bandung Tapi bahwa katanya ada di hal-hal Bandung mistis gitu di rumah gurita gitu. Itulah pandangan orang yang iri. Justru itulah sekarang saya akan bergerak. Saya tidak menerima dengan ucapan apalagi membayar akan membunuh apa. Itu perbuatan apa? Ini bisa diterangkan Pak? Baik, Apa yang Bapak ini layar kaca kami saat ini? saya karena saya senang dengan Jennifer Sase, ini baju saya Jennifer Sase saya masukkan di sini ke kaca ini Oh, gambar. ini lemari ini ya? Bukan kaca. Kaca ya? Kaca. Oke, jadi Anda Kaca. masukkan ke situ. Ya ini digambar, semua juga digambar di belakang. Baik, ini ada yang menarik lagi, bagian luar, bagian atas begitu Ivan. Ya mungkin Ivan apakah bisa bergerak untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang selama ini dilihat orang luar terhadap rumah ini ya? Ada Ya, gambar silakan. gurita dan lain-lain. Penampakan dari luar ya? Ya. Ivan silahkan. Ya, ini saya sekarang berada di lantai 2. Di sini kita terlihat juga memang ada sebuah gambar kartu King dan Queen seperti yang disebutkan Pak Frans tadi. Dan di samping juga ada beberapa tampak gambar wajah-wajah. Ada 8 wajah, sekitar 8 wajah. Entah saya juga tidak tahu ini maksud 8 wajah ini apa. Memang terlihat seperti ada yang dengan rambut panjang, dengan berjanggut. Lalu memang ada juga di sebelah kirinya ada tampak seperti gambar ksatria berkuda. Ini seperti ksatria Romawi yang mengendarai kendaraan berkuda dan seperti sedang berpacu atau seperti apa. Dan di sini juga memang terlihat di bagian sana ada gambar, ada lukisan seperti perjamuan terakhir milik Leonardo da Vinci. Dan ini baik, Ivan. dan
Ya. Kita tahan dulu. Tadi Pak Frans ingin menjelaskan semuanya, termasuk pertanyaan Anda ada 8 wajah begitu apa dan maknanya. lukisan gitu Satria itu juga ya, Kemudian Pak? kita juga ingin melihat nanti bagaimana makna dari patung gurita, kemudian ada kartu domino dan lain-lain. Saat lagi kita akan lanjutkan perbincangan. Tetaplah di Kabar Depan.